Selamat malam, nama saya Siki Draudana, mahasiswa Universitas Bayangkara, Ilmu Hukum, kelas B1. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, yaitu Learning by Teaching Section. Baik, topik yang saya bahas yaitu mekanisme penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama Mahkamah Konstitusi, yang kedua Komisi Nasional, dan yang ketiga Komisi Ombudsman Nasional. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya, wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusional, atau dikenal sebagai constitutional review. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, uji konstitusional tersebut disandarkan kepada suatu legal standing, bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan atau wewenang konstitusional pemohon. Dalam hal ini, termasuk juga hak asasi manusia. Yang kedua, Komisi Nasional Indonesia dibagi lagi menjadi 3, yaitu Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Yang pertama, Komnas HAM. Komnas HAM dipandu oleh prinsip-prinsip Paris 1991. Yang pertama yaitu prinsip independensi, yang kedua yaitu prinsip pluralisme. Komnas HAM dibentuk melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 dengan tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan pelindungan serta penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu pemantauan, penelitian, mediasi, dan pendidikan, yang pada akhirnya dibagi lagi menjadi 4 subkomisi di dalam Komnas HAM. Komisi Nasional yang kedua yaitu KPAI atau Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Komisi Pelindungan Anak Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Tugas KPAI adalah yang pertama melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan anak, dan yang kedua memberikan laporan dan saran kepada Presiden dalam rangka pelindungan anak. Komisi Nasional yang ketiga yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disingkat sebagai Komnas Perempuan. Didirikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 98 sebagai jawaban atas desakan kelompok perempuan mengenai peristiwa perkosaan massal di tragedi Mei 1998. Tujuan Komnas HAM yaitu yang pertama mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan perempuan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Bagian yang ketiga yaitu Komisi Ombudsman Nasional atau KON. KON tidak didasari secara khusus sebagai semangat untuk melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara Indonesia. Ini lebih didasari oleh semangat reformasi yang bertujuan menata kembali dalam rangka melakukan reformasi birokrasi. Secara historis, Ombudsman pertama kali lahir di Swedia. Ombudsman dibagi menjadi 2, yaitu Ombudsman Parlementer dan Ombudsman Eksekutif. Ombudsman Parlementer dipilih Parlemen dan melapor ke Parlemen, sedangkan Ombudsman Eksekutif dipilih Presiden dan melapor ke Presiden. Di Indonesia, Ombudsman dibentuk oleh keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan tujuan yang pertama, membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam rangka pemberantasan KKN. Yang kedua, meningkatkan pelindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan hukum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Demikian materi dan topik yang saya bahas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam.